Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Polewali Mandar Angkatan 3 Kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Asdar Arfinata SPD, M. Amin SPD, Hasnawati SPD, Nur Asia SE, dan Rika Yustika Rahman SPD. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang infografis cara kerja PNS Pemda di era new normal, perjalanan dinas PNS Pemda pada era new normal, serta PNS Pemda dilarang mudik pada era pandemi. Berikut adalah cara kerja PNS di era new normal berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020. Poin pertama yaitu penyesuaian sistem kerja menjadi work from home atau yang biasa disingkat sebagai WFH dan work from office atau yang disingkat dengan WFO. Yang kedua adalah penyederhanaan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan. Dan yang keempat adalah memperhatikan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan tidak bepergian. ASN atau PNS saat ini sudah boleh melakukan perjalanan dinas dalam tatanan new normal. Dalam kebijakan yang tertulis di Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, ASN yang melakukan perjalanan dinas harus memperhatikan status penyebaran COVID-19 di daerah tujuan berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. ASN atau PNS yang ingin melaksanakan perjalanan dinas harus mempunyai surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2 atau kepala kantor. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK juga diminta untuk memastikan agar penugasan dan penertiban surat perjalanan dinas kepada ASN dilakukan secara selektif, akuntabel, serta penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensinya. ASN harus memperhatikan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar masuknya orang. ASN atau PNS yang ingin melaksanakan perjalanan dinas harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga pola hidup sehat. Dan bagi ASN yang melanggar, maka akan dikenakan hukuman. PNS dilarang mudik di era pandemi. Pencegahan virus corona dapat dilakukan dengan mengurangi mobilitas umum dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Kemudian selain itu, yaitu turut ikut menyukseskan program vaksinasi. Dasar larangan mudik bagi PNS sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi aparatur sipil negara dalam masa pandemi Corona di CAC 2019. Adapun sanksi bagi pelanggaran yaitu berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu terbagi dalam 3 tingkatan diantaranya. Yang pertama, tingkat ringan yaitu berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua,
tingkat sedang yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian tingkat 3 yaitu tingkat berat, yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Kebijakan larangan mudik dan pengecualiannya yaitu bagi yang pertama, ASN yang melakukan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 atau Kepala Kantor Satuan Kerja. Yang kedua yaitu ASN dalam keadaan terpaksa perlu bepergian keluar daerah, enggan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya. Kemudian selanjutnya yaitu ASN yang bepergian harus memperhatikan yang pertama, peta zonasi penyebaran COVID-19. Kedua, peraturan dan kebijakan mengenai pembatasan keluar. Kemudian yang ketiga adalah kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan. Yang keempat, memperhatikan protokol kesehatan.